betul-betul solid gitu, warna hitam semua gitu, tutup full gitu. Makanya dibuat atap transparan di sana. Tapi ternyata seiring perkembangan waktunya nih, selama konstruksi akhirnya dikembangkan oleh owner, dibuat dengan expanded metal, jadi lebih banyak cahaya yang diteruskan justru gitu. Hai, aku Jaslyn, kembali lagi di Behind the Bricks. Hari ini aku ada di Seamless Box House oleh Aurava Design. Nah, jangan lupa subscribe YouTube Arsitek dulu untuk series Behind the Bricks lainnya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita ketemu ownernya dan tim Aurava Design. Permisi, selamat siang. Permisi. Nah, ini kenalin, ini owner dari Seamless Box House-nya. Saya Silmi. Saya Axel. Dan juga nggak lupa dari Aurava Design-nya ada Kak Femala. Halo, nama saya Femala dari Aurava Design. Oke, kita langsung mulai tur lantai satunya oleh Kak Femala dulu ya. Oke, Bu Femala, aku boleh tahu nggak luas bangunan dan luas tanahnya berapa? Oke, kalau luas tanahnya itu 120 meter persegi, kalau luas bangunannya sendiri itu 170 meter persegi. Aku lihat dari depan, fasadnya tuh unik banget. Boleh diceritain sedikit, Bu? Fasadnya ya, kalau fasadnya iya sih secara keseluruhan emang jadi poin dari bangunan ini gitu. Karena bentuknya kan cenderung berbentuk maxi box ya, terus besar gitu. Nah di dalam itu sendiri tuh sebetulnya kamar tidur utama sih sama balkon. Nah, mungkin yang agak sedikit uniknya karena balkonnya ya tidak terlihat seperti balkon gitu, seperti dinding tapi kayak dilubangi gitu boxnya gitu. Itu yang bikin kesan simpelnya juga dari rumah ini. Oke, nah kita sekarang ada di carport. Aku pengen tahu deh, sebenarnya konsep rumah ini tuh apa sih, Bu? Kok ada, ini tropical banget gitu? Kalau konsepnya secara keseluruhan yang pertama saya bilang tadi kontemporer gitu ya, jadi memang looknya atau secara layoutnya semua itu lebih simple, sederhana, tidak banyak ornamen. Terus kesan lainnya itu konsepnya itu natural pastinya, natural dan tropikal. Jadi di sini banyak karena owner ini sangat suka dengan taman atau tanaman, jadi memang kami menyediakan banyak space untuk tanaman gitu di depan, terus nanti di dalam juga ada, di balkon-balkonnya juga di sini termasuk banyak sih. Nah ini poin yang oke banget buat kalian untuk dicatat, karena kalau misalnya pas masuk benar-benar asri banget ya rumahnya, adem banget gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai tour di dalam rumahnya. Oh ya Bu, ini terasnya pakai material apa ya? Kalau materialnya ini pakai kayu solid ya untuk di teras ini, jadi sana memang kayak deck. Ini juga sama, kusennya juga pakai kayu solid juga. Kalau misalnya untuk pintunya sendiri, itu sih bukan kayu solid ya, jadi multiple gitu sih, terus pakai hard metal dia. Oke, kita langsung masuk rumahnya aja. Bu, ini area ruang tamu ya? Iya, ini konsepnya sebetulnya lebih ke foyer gitu ya. Jadi memang mungkin kapasitasnya nggak terlalu banyak, tapi betul-betul dijadiin ruang transisi gitu. Karena selanjutnya itu untuk ruang kumpulnya lebih ke living room di belakang, lebih private gitu areanya. Oke. Nah ini lebih ke bagian transisi juga nih, karena kan di daerah sini kan sudah mulai private ya areanya. Ada dapur, ruang keluarga, dan ada tamu. Oke, ini agak unik ya, berarti ruang keluarganya kita harus agak masuk dulu ya. Oke, mungkin kita bisa langsung lihat ruang keluarganya. Oke, ini ruang keluarganya, di sisi kiri aku ada ruang keluarganya, dan di sisi kanan itu langsung dapur ya. Iya, jadi kalau sudah mulai masuk ke sini, itu betul-betul ruang kumpulnya. Konsepnya itu open space ya, makanya di sini dapurnya nggak ada pembatas, terus juga ruang keluarga. Kemudian ini juga selain dibuat transparan, jendela bisa jadi jendela, bisa jadi pintu. Di sini juga ada pintu swing lagi di belakang. Berarti ini memang sengaja dibikin terbuka supaya mungkin untuk ventilasi dan juga pencahayaan alam ya. Betul. Pas kalian masuk itu kalian nggak akan ngerasa rumah ini tuh gelap, ya benar-benar terang. Salah satu yang uniknya juga ada di sini nih. Nah, boleh dijelasin Bu, ini void apa ya? Untuk apa? Iya, jadi kan ini kan ruang transisi ya tadi. Area tangganya ini dia cukup tinggi karena ini kan konsepnya jadi rumah umum ya. Yang saya bilang tadi, tadinya 3 lantai, kemudian dibuatnya bertahap, 2 lantai dulu gitu.
di sini itu sebetulnya space yang disiapkan juga untuk taman kering karena owner itu suka tanaman, jadi kami betul-betul sediakan space sebanyak mungkin gitu. Nah, kita langsung lihat aja Voitik gimana. Ini bisa kalian lihat ya, ini unik banget karena dia benar-benar bolong dari bawah sampai atas. Jadi 2 lantai rumah ini tuh kerasa banget lah pencahayaan alamnya gitu. Dan adem banget. Bahkan di sini kalian lihat nggak ada AC, nggak ada kipas angin ya. Itu udah adem dan terang banget. Iya, untuk kisi-kisi kayu ini kan memang sengaja didesain ya supaya ada dinding berporinya gitu. Nah ini pada akhirnya di proses konstruksi itu ownernya akhirnya membuat adjustment gitu. Kisi-kisinya itu bisa dijadikan sebagai pintu juga untuk akses samping gitu. Nah ini ada sedikit detail juga, jadi kan karena ini dindingnya full, bahkan tadinya yang saya bilang 3 lantai itu, jadi dindingnya cukup tinggi yang bagian sini. Nah untuk sedikit detailing aja sih, ini ada beberapa roof lainnya di daerah sini, khusus di daerah ini aja. Nah sebelum kita ke lantai 2, ada lagi nih yang unik. Tangganya yang unik banget, dia expanded metal, boleh diceritain sedikit Bu? Oke. Kalau tangganya emang dari awal untuk anak tangganya pakai kayu juga ya, tapi untuk railingnya mungkin yang sedikit berbeda dari tahap planning gitu. Waktu itu di gambar itu penutupnya ini betul-betul solid gitu, warna hitam semua gitu, tutup full gitu. Makanya dibuat atap transparan di sana. Tapi ternyata seiring perkembangan waktunya nih, selama konstruksi akhirnya dikembangkan oleh owner, dibuat dengan expanded metal, jadi lebih banyak cahaya yang diteruskan justru gitu. Nah, kita langsung ke atas lantai 2 aja ya. Nah dari bawah tadi pas di depan aku ngeliatnya ini tropical banget, tapi pas masuk ternyata industrialis. Boleh diceritain ini keinginan dari owner atau rekomendasi dari arsitek? Jadi sebenarnya itu ide dari kita berdua. Jadi kita emang awalnya pengen temanya tropical industrial. Jadi sebisa mungkin konsepnya itu ada dua-duanya di rumah ini. Karena kebetulan di lingkungan kita ini juga belum ada yang industrial, jadi kayaknya seru aja sih kalau kita jadi yang pertama di lingkungan ini. Oke, dari segi material pun unik banget ya. Ini kayak beton expose, boleh diceritain dikit Bu tentang materialnya? Ya kalau untuk semennya ini untuk dinding karena kita tema industrial, jadi kemarin itu kita konsultasi dengan arsitek dan juga kontraktor untuk semen Asian Expose ini. Kemudian untuk granitnya kita menyesuaikan nih, karena dindingnya kan konsepnya begini ya, abu-abu natural gitu, jadi kita cari yang motifnya itu menyerupai. Oke, dari satu rumah ini spot yang paling favorit menurut kalian yang mana nih? Kalau menurut saya yang paling favorit itu ya pasti ruang keluarga sih. Oke, kalau menurut Bapak? Ada tergantung momen. Kalau bangun tidur yang saya suka sih balkon. Oke. Tapi kalau untuk kita boleh boleh ya. Oke. Nah mungkin boleh nggak kita lihat master bedroom kayak gimana? Boleh. Oke, kita langsung lihat master bedroomnya kayak gimana. Oke, ini master bedroomnya. Simple banget ya, furniturnya juga simple ya. Ini berarti emang selera kalian? Iya, memang kita kecenderungannya minimalis aja, simple. Oke, berarti dari luar sampai dalam semuanya pakai beton expose dan ada kayu-kayunya juga. Iya. Okay. Nah ini tempat favorit Bapak tadi, balkonnya yang kalau misalnya tadi kalian lihat di fasadnya itu dia agak kayak ada cowokan ke dalam gitu. Betul. Nah, Bapak biasa kalau di balkon ini apa ini Pak? Karena santai? Rumah kita ini kan menghadap ke barat ya. Jadi kalau pagi kita bangun tidur tuh view-nya enak aja, sinar matahari dari sana, jadi siluet-siluet gitu kan. Jadi bikin pagi lebih semangat lah. Bisa dilihat? Kita juga bisa ngeliat lingkungan sekitar dari balkon karena rumah kita salah satu yang tinggi lah di lingkungan sini. Dan kadang juga kita bisa ngeliat pesawat yang mendarat sama yang mau take off. Rumah kita dekat dengan bandara. Nah, aku pengen tahu nih, kenapa Bapak Ibu pilih daerah sini di antara daerah-daerah lain? Kita Ada beberapa alasan sih sebenarnya. Yang pertama, karena memang kebetulan di sini tempat lahir saya. Jadi memang saya berasal dari sini, orang tua saya dari sini, dan kemudian kalau tadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat, lingkungan ini cenderung strategis karena kan Jatiwaringin itu diapit oleh bandara, oleh jalan tol, nanti juga ada LRT, kemudian juga ada kereta cepat Jakarta-Bandung.
akses untuk kendaraan umum juga di depan banyak, restoran, rumah sakit, sekolah semuanya ada dekat sini. Oke, nah kalau misalnya kenal Aurava Design, taunya dari mana nih? Jadi sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk membangun rumah, kita cari referensi terlebih dahulu. Jadi kita cari di sosial media, terutama di Instagram. Portofolionya juga kebetulan waktu itu cenderung yang kita suka lah, portofolio yang ada. Nah, yang semua orang penasaran banget, budget Bapak Ibu buat bangun rumah ini dari nol sampai kebangun seperti ini berapa nih kira-kira? Kalau yang budget, kemarin itu sebenarnya kita sourcing ke banyak kontraktor. Akhirnya kita dapat satu kontraktor yang cukup murah. Di situ kasarannya ya untuk bangun rumah ini, karena sebelumnya sudah ada rumah nih, jadi kita robohin dan kita bangun lagi. Itu sekitaran range 700 sampai 800 ya. Oke Bapak Ibu, thank you banget buat waktunya sampai diizinin buat keliling-keliling rumahnya ya. Habis ini aku bakal mungkin tanya-tanya pertanyaan ke tim Auravanya. Nah, oke, teman-teman juga pengen tahu pasti challenge terbesar dalam proyek ini tuh apa sih, Bu? Oke. Sebenarnya bukan lebih ke challenge-nya ya. Mungkin perbedaan yang spesifiknya sih paling antara perencanaan sama konstruksinya. Jadi waktu perencanaan itu didesainnya untuk 3 lantai, kemudian akhirnya sama konstruksi itu dijadikan jadi 2 lantai karena alasan budget, kemudian alasan maintenance juga, karena ternyata untuk saat ini dalam waktu dekat itu kebutuhannya belum sampai 3 lantai gitu, jadi pasti perlu maintenance yang lebih tinggi juga gitu. Akhirnya dibuat 2 lantai dulu gitu, dan itu emang ada beberapa adjustment jadinya untuk penempatan atap transparannya gitu ya. Kalau challenge selama desainnya itu mungkin ini ya, pengadaan balkon gitu. Jadi owner ini kan sangat suka taman gitu, terus space ya, pokoknya untuk taman atau tanaman gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu request dari owner itu untuk ada balkon yang menghadap ke jalan gitu. Nah, saat itu saya sempat bingung juga sama tim gitu kan, di bagian mana nih balkonnya gitu. Akhirnya ada satu yang di bagian pojok sana, akhirnya yang dekat musola dan area kerja. Akhirnya kita kasih balkonnya memanjang sampai ke depan gitu, akhirnya sih gitu. Nah, untuk durasi desainnya berapa lama sih untuk desain satu rumah ini? Desainnya waktu itu 3 bulan. Kalau misalnya konstruksinya? Konstruksinya sendiri hampir 1 tahun gitu. Jadi 11 bulanan gitu, genapinnya setahun gitu pas. Oke, thank you Bu Femala atas waktunya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa buat like, share, dan subscribe Arsitak. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan komen di kolom komentar. See you in the next episode. Bye-bye.